Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri dengan NIM 1022165, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SHMH. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 2, yaitu dengan judul Kebijakan Hukum Pidana. Baik, langsung saja. Di bagian pertama, pengertian kebijakan hukum pidana, dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termaksud ke dalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana, yaitu ada Barda Nawawi berpendapat bahwa istilah kebijakan diambil dari polisi atau Inggris dan politik atau Belanda, sehingga kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, dan yang sering dikenal dengan istilah penal police atau criminal law police atau statute. Dalam bukunya, Barda Nawawi Arif mengutip pendapat dari Marsh Enkel yang menyatakan bahwa penal police merupakan salah satu komponen dari modern criminal science di samping komponen yang lain seperti kriminologi dan criminal law. Marsh Enkel berpendapat bahwa penal police ialah suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana atau penal police merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman atau hukum positif bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap atau konkretisasi ataupun operasionalisasi fungsional hukum pidana yang terdiri dari yang pertama, formulasi atau legislatif, yaitu tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif atau legislatif berwenang dalam menetapkan hal atau menetapkan rumusan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana, meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan atau kelemahan dalam kebijakan legislatif, maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Kemudian yang kedua ada aplikasi atau yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana, di mana tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. Dan yang ketiga kebijakan administratif atau eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana, di mana tahap ini merupakan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat atau pelaksana eksekusi pidana. Menurut Sukanto adalah kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawab dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dan pergaulan hidup. Menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Yang pertama ada faktor hukumnya sendiri, yang kedua faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, ketiga faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang keempat faktor masyarakat yang di lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, kelima faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan adanya keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum atau law enforcement dapat terlaksana dengan baik
harus memenuhi setidaknya 3 syarat, yaitu yang satu adanya peraturan perundang-undangan, yang kedua adanya aparat, dan yang ketiga lembaga yang menjalankan peraturan itu seperti polisi, jaksa, dan hakim. Dan yang ketiga adanya kesadaran dari masyarakat yang terkena peraturan. Ketiga hal tersebut akan dibahas di bawah ini. Yang pertama, faktor perundang-undangan. Penetapan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana harus melalui undang-undang atau disebut sebagai kriminalisasi. Menurut Sujarno Sukanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasaan mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana, menjadi perbuatan pidana, atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal, dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya. Kemudian yang kedua adalah faktor penegak hukum. Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegakan hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik, maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Aparat negara tersebut bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penegakan hukum yang pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum dan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Yang ketiga ada faktor budaya hukum. Masyarakat dalam konsep keamanan, masyarakat modern, sistem keamanan bukan lagi tanggung jawab penegak hukum semata, namun menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dalam pandangan ini, masyarakat di samping sebagai objek juga sebagai subjek. Sebagai subjek, masyarakat adalah pelaku suatu aktivitas atau tindakan, baik secara individual maupun bersama-sama. Sebagai objek, masyarakat dijadikan sasaran dan korban kejahatan bagi segenap aktivitas kriminal. Itulah tadi presentasi makalah kelompok 2 dengan judul kebijakan hukum pidana. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.